Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mau menjelaskan ini kemarin tuh gini kan. Saya itu kan berusaha untuk mengurangi voltase ya kemarin pada kelistrikan di BTS Transit. Rumah saya sendiri ini BTS Transit ya, bukan server utama. Server utamanya ada di sana, jauh sana di kota. Karena di sini kan dulu nggak ada internet service provider ISP atau jalur fiber ya, untuk saya pinjam jalur metronya gitu. Jadi server saya memang ada di Magelang sana, yang deket-deket jalur fiber awal-awal saya berdiri gitu. Nah sekarang udah banyak sih, ini ada di depan rumah, ini ada Republik di depan rumah dengan tarif 200.000 per berapa itu, 50 Mbps ya. Tapi saya tetap bertahan sih, saya optimis saya dengan 10 Mbps, 15 Mbps, 20 Mbps itu harga tetap 100.000, 150 gitu, saya optimis. Dan harga itu udah termasuk PPN ya, karena apa, pajaknya ya tak potong dari itu, cuma 100.000 itu ya. Mereka itu bayar 100.000 itu udah termasuk pajak, jadi nanti kalau ada 11%-nya saya potongin dari 100.000 itu. Nah saya bukan mau membahas itu, mau membahas kelistrikan untuk saat ini ya, tentang kelistrikan sering drop, antena saya sering mati itu kenapa ya kan gitu. Nah ini ceritanya ada di ujung permasalahannya, itu ada di aki itu yang ada di bawah saya, itu nggak kelihatan ya. Sebentar saya ambil lampu dulu. Nah itu masalahnya ada di sini juragan. Nah ada di aki bawah saya itu, aki saya itu kan udah nggak normal ya, alias udah rusak itu udah nggak bisa nyimpen apa-apa gitu, udah nggak bisa nyimpen listrik gitu, yang akhirnya peralatan-peralatan saya ini, nah itu perangkat-perangkat itu, nah itu ya, yang itu ini akhirnya drop. Karena kenapa dia drop, nah itu ceritanya gini saudara-saudara semua. Nah itu kan saya punya modul-modul ini ya, ini ada modul step down, ini ada step up gitu ya. Nah modul itu kan menggunakan listrik juga ya, jadi yang keluar dari power supply ini itu harus 14 volt gitu, seperti ini 14 volt gitu. Kalau dia kurang dari 14 volt itu ampernya nggak mau ngalir, sekalipun dia ampernya itu ada 100 di situ di power supply itu kipasnya saya copot biar nggak berisik gitu. Nah itu dan pendinginnya saya tempelin ke bodinya, itu kan besi itu. Itu saya lampuin ya, itu bodinya kan besi, jadi pendinginnya tak tempelin ke situ. Lagian di sini kan situasinya dingin, udah tak tambah kipas lagi ini. Nah itu gini kan ceritanya, kemarin tuh itu kan power supply yang di dalam itu saya turunin ya voltasenya, jadi sekitar 12 sekian gitu, mendekati 13 tapi nggak sampai 13. Nah terus ada beberapa radio saya itu yang drop dan ribet terus, dan internetnya putus nyambung. Karena apa, sampai ke atas tower sana. Nah ini kelistrikan saya sampai atas tower ini ya, ini saya pakai kabel hitam ini, mana ya, kabel hitam ini nih. Nah jangan lihat kabel, nah kabel hitam itu, nah itu kabel listrik kan, NYMHY itu pakai kabel serabut, kabel listrik biasa, tidak pakai kabel ini, tapi pakai kabel hitam ini. Nah itu NYMHY, tak buat nyetrum antena di atas. Nah setrumnya itu ini 25,1 voltasenya naik ke atas. Nah butuhnya alat itu kan 24an ya, tapi voltasenya dia stabil kok sampai atas, paling dia 24 ya sampai atas, kehilangan 1 volt aja dengan kabel besar ini ya, NYMHY 0,75, daripada saya pakai kabelan seperti ini. Ini kalau setrum kita lewatin di sini, sekalipun ini kabelnya gede, mama cat 6 gitu ya, cat 7 gitu, jangan drop. Saya udah buktikan soalnya, akhirnya saya tarik itu. Nah di atas itu saya kasih gini, apa namanya, Sweet Hub HS Pro ini yang 8 port gitu, itu saya modif PoE semua gitu. Nah setrumnya itu tak suntikin di sebelah sini ya, dia pokoknya tak modif lah biar dia bisa setrumnya pakai kabel besar gitu. Nah terus keluarannya ini baru ke antena, kabelnya pendek-pendek, paling 1 meteran nggak ada ya, paling panjang 1,5 lah itu antena yang paling atas. Nah itu semuanya kabel yang nyambung ke sini tuh pakai Belden semua, jadi LAN speednya itu stabil gitu, kecepatan di kabelan itu stabil gitu ya.
Nah itu kuncinya. Karena apa? Kalau kita pakai kabelnya yang murahan, saya kemarin pernah ganti pakai kabel murahan yang masuk ke switch ini. Contoh seumpama itu antena ya. Terus ini switch di bawahnya gini. Nah itu contoh itu antena di atas tower, ini switchnya di bawah. Itu tak kasih box ini. Tak kasih box pakai Doradus di atas tower. Nah itu stabil dia ke atas, dan saya ngambil satu port ini buat internet ke bawah, ke kontrol sini ya, ke ini gitu. Sambil saya buat ngidupin di kampung saya ini buat voucheran, buat pelanggan rumahan gitu. Nah itu lebih stabil kan gitu. Kita pakai naiknya setrum pakai kabel gede ini gitu ya, pakai kabel hitam ini saya colokin di sini gitu. Nah kenapa saya bikin colokan, kadang kan sering error, tak cabut pasang gitu kalau sering bengong gitu ya, habis mati listrik biasanya. Jadi tak bikin buat kontrol, tak kasih cek cabut pasang gitu. Nah seperti itu kan permasalahannya itu kelistrikan ya, di sinyal itu masalahnya di listrik, karena semua wifi, semua teknologi itu pakai listrik gitu. Dan listrik itu kadang kalau kita harus pandai mengatur namanya voltase ya. Kita punya ampere besar di sini, kalau kita punya voltasenya nggak stabil gitu ya, kita harus punya voltase ya lebih dikit lah. Nah ini voltasenya turun kan 13,9 gitu. Nah, kenapa? Karena ini berat gitu loh, ngangkat banyak peralatan gitu. Itu saya kan punya akses point beberapa untuk yang voucheran itu, ada sekitar 7 ya untuk voucheran yang di area sini aja, belum yang di atas tower ada 4 gitu. Pokoknya sekitar total keseluruhan itu ada 12 perangkat yang harus saya hidupin pakai 100 ampere ini. Itu jadi harus punya satu voltase, selain Anda punya ampere yang besar, tapi juga voltasenya harus stabil gitu. Karena voltase itu ada ranknya, berapa sampai ke berapa gitu ya. Kalau jenengan itu voltasenya drop, ampernya nggak akan jalan gitu. Seperti itu. Tapi jangan gede-gede, kasihan. Banyak alat dulu juga pernah pada jebol gara-gara saya main voltasenya besaran gitu. Seperti itu kan. Itu ada dulu ada switch itu jebol juga dulu ya di sini. Ini sekarang saya ganti router bekasnya Indomie itu. Itu dulu switch hub itu. Sekarang tak ganti pakai router gitu. Nah itu jadi gini ya, intinya kalau voltase ini drop gitu, karena akinya itu drop, udah nggak bisa backup yang di bawah itu, akhirnya internetnya drop juga gitu. Dia nggak kuat ngangkat sinyal, nggak kuat lempar sinyal gitu. Kalau sinyalnya aja nggak tersambung dengan baik, internetnya juga nggak tersambung dengan baik. Istilahnya kabel itu rantas gitu ya, kabel itu nggak bisa mengalirkan dengan baik gitu. Karena apa? Si sinyal itulah yang akan membawa internet ke sisi pelanggan, ke sisi pengguna gitu. Dari situ kita harus jalurnya itu diperbaiki. Istilahnya kita itu mau dari Kaliangkrek ke Magelang gitu, kalau jalannya jelek kan kita lama sampai Magelang ya enggak. Tapi kalau jalannya itu halus bagus, cepat sampai Magelang. Semakin bagus jalannya, semakin cepat internetnya gitu. Jadi saya itu aja di voltase untuk mengalirkan ampere, seperti itu kan untuk ceritanya pagi ini. Karena kemarin saya sempat seperti itu, voltasenya oleng kan, ada peralatan yang berubah settingannya gitu ya, juga tak utek-utek malah tambah drop gitu. Akhirnya tadi malam jam 2 itu tak stabilkan gitu. Alhamdulillah sebelum subuh selesai masalahnya, dan pagi ini udah kembali normal. Mudah-mudahan gak mati listrik lagi ya, dan normal gitu, sampai saya bisa beli aki lagi buat ganti yang di bawah itu. Insya Allah nanti kalau punya rezeki tak ganti, biar kalau mati listrik paling nggak sistem terjaga gitu ya, tidak bolak-balik error gitu. Yaudah kan itu aja yang ingin saya sampaikan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.